Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu Kakak Agus, hari Minggu Kakak Rini. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, mantap. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena kasih dan kemurahan-Nya, pagi ini kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini, di pagi yang indah ini, kakak ajak semuanya untuk menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kita untuk datang menyembah, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik saya ajak semuanya untuk berdiri, kita puji, muliakan nama Tuhan. Saya bergirang. Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami anak-anak sekolah minggumu datang mengucap syukur berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sepekan lamanya Tuhan telah memimpin kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan pada pagi yang indah ini Tuhan kembali memberkati kami semua sehingga kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Dan saat ini Tuhan, kami akan memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, sebelum kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kembali kita angkat satu pujian Alkitab buku terindah. Sebuah buku yang indah dan menakjubkan.
kami, anak-anak sekolah minggumu, menundukkan kepala menghadap Engkau Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati kami, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Medi sebentar, kami boleh mengerti dan memahami firman yang akan diberitakan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, berkati setiap pendengaran kami, berkati setiap mata kami, sehingga kami boleh dengar dan boleh melihat firman yang akan ditaburkan sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan salah dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik. Ya, kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu pagi hari ini bersama Kak Meti ya. Ya, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Saya percaya, Kak percaya adik-adik di rumah masih bersuka cita. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik di rumah, minum yang manis, ambil Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama ya. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-52. Firman Tuhan berkata, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegur supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan, amin. Ya, terima kasih kepada adik yang sudah membacakan firman Tuhan untuk kita sama-sama pada pagi hari ini, yang terambil dari Markus 10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat 52. Temanya untuk cerita kita minggu ini yaitu Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan ceritanya lebih lanjut, kakak mau tanya dulu untuk cerita minggu kemarin. Adik-adik masih ingat tidak? Apa judul cerita minggu kemarin ya? Ada yang masih ingat? Iya, judul cerita kita minggu kemarin itu sukacita karena dibebaskan. Bahannya terambil dari Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan 17. Ya, dimana ceritanya minggu kemarin Tuhan Yesus berada di bait suci dan menyembuhkan salah ibu yang sudah lama kerasukan roh jahat, ya. Dan pagi ini adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari
Markus, yaitu tentang kisah seorang bapak yang buta. Ya, kalau buta adik-adik tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat. Nah, bapak ini berada atau tinggal di sebuah daerah yang bernama Yeriko. Bapak Bartimius ini adalah anak dari Bapak Lius. Ya, Bapak Lius. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk lebih jelasnya cerita firman Tuhan yang kita dengarkan, mari adik-adik yang tenang kita dengarkan ceritanya. Shalom anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bartimius. Bartimius adalah seorang yang buta. Apa itu buta? Buta berarti tidak bisa melihat apapun, tidak bisa melihat teman, tidak bisa melihat pohon, langit, bunga, dan bahkan tidak bisa melihat papa dan mama. Coba kalian bayangkan, apa ya yang dirasakan oleh orang buta? Ya, pasti mereka sedih sekali karena tidak bisa melihat. Itulah juga yang dirasakan oleh Bapak Bartimius. Setiap hari, Bapak Bartimius duduk di pinggir jalan dan menunggu orang-orang untuk memberinya uang untuk membeli makanan. Hingga suatu hari, saat Bartimius sedang duduk di pinggir jalan, banyak orang di sana sedang bercerita bahwa sebentar lagi Yesus dan murid-muridnya akan lewat. Mendengar itu, Bartimius senang sekali karena dia tahu, ia mendengar dari orang banyak bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi semua orang dan dapat menyembuhkan orang sakit. Bartimius pun menunggu Yesus dengan tidak sabar. Hingga akhirnya orang-orang yang ada di sekitar Bartimius berkata, "Hei, coba lihat, itu Yesus. Ya, itu Yesus, dia sudah datang." Ketika Bartimius mendengar bahwa Yesus sudah datang, maka Bartimius langsung berteriak dengan suara yang keras, "Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, tolonglah aku Yesus." Tetapi orang-orang yang ada di dekat Bartimius menyuruh dia diam. "Shh, diam kamu, shh, diam, diam." Tapi justru Bartimius lebih keras berteriak, "Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, tolonglah aku." Yesus mendengar dan memanggil muridnya untuk membawa Bartimius. Seketika itu juga Bartimius langsung melompat senang. Ia menanggalkan jubahnya dan datang kepada Yesus. Lalu Yesus bertanya, "Apakah yang engkau ingin aku lakukan untukmu, Bartimius?" Dan Bartimius pun berkata, "Tuhan Yesus, aku ingin sekali dapat melihat seperti semua orang." Dan Yesus berkata, "Karena engkau percaya bahwa aku dapat menyembuhkan, maka saat ini juga kamu akan sembuh." Tiba-tiba Bartimius merasakan ada yang terbuka di matanya dan haleluya, puji Tuhan, aku dapat melihat. Ya, aku dapat melihat. Aku dapat melihat kalian semua yang ada di sini. Melihat jalan yang aku lewati setiap hari, melihat langit ini. Dan yang paling luar biasa, aku dapat melihat Engkau, Yesus. Itulah sukacitaku yang terbesar, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Aku bisa melihat Engkau, Yesus. Bartimius pun memeluk Yesus dan berkata, "Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik." Nah, anak-anak, dari cerita tentang Bartimius ini, kita mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang luar biasa. Mari bersama-sama kita ucapkan, Yesus adalah Tuhan. Tuhan adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyembuhkan Bartimius yang buta sehingga dapat melihat. Saat ini kita bersyukur karena kita bisa melihat semua yang baik, yang indah yang telah Tuhan ciptakan. Tetapi ingatlah bahwa mata kita juga dapat menolong kita untuk melihat bagaimana kita dapat menolong orang lain. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, adik-adik yang kekasih, kakak yakin adik-adik sudah menonton dengan baik ya. Kakak yakin adik-adik bisa memahami cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus itu baik kepada kita. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Nah, kalau adik-adik berada dalam pergumulan, entah itu pergumulan karena hal-hal di dalam sekolah atau dalam keluarga dan mempunyai sakit penyakit, ketika adik-adik mempunyai iman dan datang kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Seperti Bapak Bartolomeus, dia mempunyai iman yang kuat, dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong dia. Ya, adik-adik di rumah, yakinlah bahwa Tuhan Yesus itu baik dan akan menolong kita setiap saat. Yeremia 33 ayat 6b yang berbunyi demikian. Allah berkata, aku akan menyembuhkan mereka. Amin. Yeremia 33 ayat 6b yang berkata demikian. Allah berkata, aku akan menyembuhkan mereka. Amin. Yeremia pasal 33 ayat 6b yang berbunyi demikian. Allah berkata, aku akan menyembuhkan mereka. Amin. Yeremia 33 ayat 6b yang berbunyi demikian. Allah berkata, aku akan menyembuhkan mereka. Amin. Amin. Yeremia pasal 33 ayat 6b yang berbunyi demikian. Allah berkata, aku akan menyembuhkan mereka. Amin. Oke adik-adik, minggu ini ada ayat hafalan ya. Ayat hafalannya terambil dari Yesaya 49 ayat 23c. Ya, kakak ulangi ya. Yesaya 49 ayat 23c. Firman Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapatkan malu. Iya, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita puji Tuhan, berilah yang baik. Tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat bersama. Adik-adik di rumah, yang manis, kita lipat tangan, sikap doa ya, kita berdoa. Sungguh luar biasa sukacita yang kami rasakan di pagi yang indah ini ya Tuhan, karena kami amini Tuhan hadir bersama-sama kami di dalam ibadah kami pada minggu ini. Bapak, terima kasih untuk semua yang boleh kami alami di dalam sepekan ini ya Tuhan. Kami amini Tuhan Yesus menyertai di dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam ibadah kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu buat Bapak Bartolomeus yang Engkau telah menyembuhkan dia ya Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa punya iman seperti Bapak Bartolomeus, agar kami senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menghadapi pergumulan, entah itu sakit penyakit
ataupun masalah-masalah kami sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kami mempunyai iman, kami datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan akan menjawab di dalam segala pergumulan kami. Bapa yang baik, di dalam ibadah kami ya Tuhan, kami juga sudah membawakan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan kami yang kami bawakan pada pagi hari ini, yang kami kumpul ya Tuhan, berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami tahu ya Tuhan, persembahan ini tidak seberapa dengan berkat yang Engkau telah curahkan di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, ketika Engkau mengajarkan kami untuk menggunakan persembahan ini dengan baik, maka persembahan ini akan bermanfaat di dalam kehidupan kami, khususnya Tuhan di dalam pelebaran akan firman-Mu, terkhusus di dalam anak-anak sekolah minggu. Bapa, lewat ibadah kami juga ini dan lewat syafaat kami juga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mengangkat doa kami bagi kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Banyak hal yang sudah terjadi di dalam kehidupan kami, baik di dalam bermain dan di dalam belajar ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Bapa, ketika kami bermain, ketika kami belajar dan melakukan segala aktivitas kami sebagai anak-anak Tuhan, mari Tuhan Yesus mengambil alih, agar kami boleh menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan, bagi teman-teman kami yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau jamah tubuh teman-teman kami atau saudara-saudara kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau sembuhkan penyakit mereka. Kami tahu ya Tuhan, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Ketika kami membawa segala pergumulan kami tentang penyakit, Tuhan Yesus akan menjamahnya. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi teman-teman kami yang mengalami sukacita oleh karena pertambahan usia dan sukacita oleh karena berbagai hal ya Tuhan. Tuhan Yesus lengkapi sukacita mereka, agar mereka senantiasa mau bersyukur dan tetap mengandalkan Tuhan. Lewat doa syafaat kami juga nih ya Tuhan, kami mau berdoa bagi papa mama kami dan bagi rumpun keluarga kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka, berikan kesehatan kepada mereka, agar di dalam menjalani kehidupan yang Engkau masih anugerahkan kepada mereka ya Tuhan, boleh dijalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami senantiasa saling merangkul satu dengan yang lain dalam kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kakak-kakak pembimbing kami, berikan kesabaran kepada mereka, berikan kebijaksanaan, agar di dalam membimbing kami boleh mengangkat pelayanan dengan sukacita. Juga ya Bapa, kami berdoa bagi pemerintahan kami dari pusat sampai ke pelosok ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus menjamah pemimpin-pemimpin kami, agar mereka boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Bapa, terima kasih untuk ibadah kami di hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa beracara di dalam kehidupan kami. Dan ya Tuhan, kehidupan kami sepekan ke depan ya Tuhan, kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Engkau mengambil alih kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ini doa kami Bapa, syukur kami, sambut kami yang datang kepadamu melalui anak Yesus Kristus yang senantiasa mengajarkan kami doa Bapa kami yang kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Mari saya ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita puji Tuhan, saya ada, Tuhan pun ada. Mana-mana adik-adik, Tuhan akan selalu menjaga dan menolong kita. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana, Tuhan pun ada. Tak perlu takut, tak usah bimbang. Tuhan selalu jaga saya. Sekali lagi, saya ada, Tuhan pun ada. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana, Tuhan pun ada. Tak perlu takut, tak usah bimbang. Tuhan selalu jaga saya. Adik-adik yang kekasih, untuk mengakhiri ibadah kita tutup dengan doa kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami, walaupun Tuhan kami melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, di mana-mana pun kami berada, kasih-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan selalu nyata atas kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mohon padamu Tuhan, di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari untuk seminggu ke depan ini Tuhan, kami mohon penyertaan dan pemeliharaan-Mu bagi kami anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, biarlah ya Tuhan ibadah yang kami boleh lakukan di pagi ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan salah dosa kami Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik, mari kita tetap menjaga kesehatan. Kita tetap menggunakan masker jika berada di luar. Kita tetap mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Dan kakak berpesan untuk tetap makan makanan yang sehat. Sampai jumpa di minggu depan. Adik-adik di rumah, pagi hari ini aktivitas kita akan membuat baju-baju ya. Bahannya ada lem, gunting, kertas HPS, dan kertas origami ya. Sekarang kita akan membuat bajunya dulu ya. Ya, kertas HPS ini kita ambil, kemudian kita lipat dua. Kita lipat dua. Ya. Dua. Seperti ini ya. Setelah kita lipat dua, dibuka. Kemudian kita lipat lagi. Ya, lipat dua lagi. Kira-kira ada 2 cm ya, kita lipat kecil, kira-kira ada 2 cm ya. Oke, setelah itu kita balik lagi, kita lipat ujung atasnya ya. Seperti ini.
kemudian sebelahnya lagi. Ya, oke, jadi seperti ini. Kemudian bawahnya lagi kita lipat ya, ujungnya. Seperti ini. Sebelah lagi. Harus sama rata ya, supaya kelihatan cantik. Setelah begini, kita lipat ke atas. Ya, atas. Atas. Ujungnya. Oke, seperti ini. Ya. Jadinya seperti ini ya. Kemudian ya kita ambil, buat dasinya kita ambil kertas origaminya ya, kita lipat serong ya, bentuk segitiga. Ujungnya ketemu. Seperti ini. Kemudian kita buka, kita lipat lagi dari ujungnya sini. Dan sebelahnya lagi. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya. Dan kita balik, kita lipat, ambil dari atas, ujung atas. Ya, lipat seperti ini. Kemudian kita lipat lagi seperti ini. Nih, kita lipat lagi sampai ke atas, sisa sedikit ya. Seperti ini ya. Kemudian kita balik, kita lipat lagi, kita lipat, nyerong lagi ya. Sebelah lagi nyerong. Jadinya seperti ini ya. Dan kita tempel deh dasinya ini di bajunya. Tapi sebelum kita tempel, kita lem supaya dia rekat. Tidak ada itu. Rekat, kita tempelkan di bajunya. Sekali dasinya.
Jadi deh bajunya seperti ini. Nah, dan oke, ada adik-adik bisa model ya, bisa kancingnya dibuat love atau bentuk segitiga atau seperti ini. Oke, demikian aktivitas kita. Sampai jumpa.